Amma ba'd. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah wa a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mengkaruniakan nikmat-nikmatnya pada kita semua, khususnya pada pagi ini dan tentunya juga pada hari yang lain, yang kita selalu mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang terkadang kita lupa dan lalai darinya, nikmat yang Rasulullah SAW menggambarkan nikmat yang sebanding dengan dunia seisinya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa dari kalian yang masuk waktu pagi dalam keadaan aman di rumahnya, sehat tubuhnya, dan bisa makan pada hari itu, maka seakan-akan dunia seisinya diberikan kepadanya. Ini adalah nikmat yang besar sekali, yang sebanding dengan dunia seisinya, yang terkadang kita lupa dan kita melalaikannya. Bahkan terkadang ada perasaan bahwa kita masih ada yang kurang dari apa yang kita harapkan, atau masih mendapatkan apa yang tidak kita harapkan, yang kita tidak sukai. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar, begitu banyak yang kita rasakan pada setiap hari yang kita lalui bersama selama kehidupan kita, yang telah kita alami, yang merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan afwan untuk apa yang tadi diminta dari panitia, anak tadi malam kurang paham. Anak diundang untuk liqa maftuh. Anak pikir ada daras liqa maftuh, kita diundang untuk hadir. Nyata tadi pagi baru tahu antum menyampaikan faedah. Insyaallah ini sudah semua masyayikh semuanya, para thulatul ilmi al-mutqinin al-mutamakkinin, yang tidak layak sebetulnya untuk menyampaikan di hadapan antum semuanya. Tapi karena diminta oleh panitia dan memang tidak paham maksudnya, tapi kan ini daras ada liqa maftuh masyayikh, kemudian kita diundang untuk menghadirinya. Tapi bagaimana lagi, karena sudah di hadapan antum, mungkin apa yang bisa kita sampaikan mungkin di antara antum semua, kita mungkin yang di antara yang usia lebih tua, mungkin yang mayoritas anak muda, meskipun juga ada yang seusia anak atau mungkin di atasnya, tapi kalau secara mayoritas, alhamdulillah kita lihat ini adalah para syabab. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dakwah salafiyah ini terus berkembang dan terus menyebar, dan kita memiliki harapan yang sangat kuat, harapan yang sangat menggembirakan bahwa banyak yang menjadi para pengikutnya, bahkan juga para da'inya, para pendakwahnya adalah para pemuda. Ini tentunya adalah merupakan harapan, merupakan tanda yang menunjukkan harapan besar pada kelanjutan, kelangsungan dari dakwah salafiyah. Dan kita masih ingat dulu di tahun 90-an bahwa
kita masih kecil, masih sedikit, tidak punya apa-apa, masjid masih numpang. Kalau kita kajian mungkin berapa kali sudah ada yang hasad, kemudian kita disuruh pindah. Bahkan ada upaya-upaya untuk mendiskreditkan. Alhamdulillah ini sudah berjalan. Kalau dihitung dari tahun 90-an, sekarang sudah S2 atau S3 mungkin bisa membuat penelitian tentang perkembangan dakwah salafiyah di Indonesia sejak awal datangnya para masyayikh, atau mungkin kalau kita bisa memulai dari awal tahun 80-an mungkin, ini seolah merupakan hal yang sangat bagus. Atau mungkin sudah ada dari antum, ada yang informasi masalah ini? Sepertinya ada, lihat dulu ada tulisan apa yang membahas tentang perkembangan dakwah salaf di Indonesia. Walaupun mungkin tidak menyeluruh, karena harus dari Sabang sampai Merauke, cuma ini merupakan jumlah yang besar dan memerlukan juhud yang tidak kecil. Tapi intinya kita melihat secara global, seolah juga bisa melihat sendiri, merasakan sendiri bagaimana pesatnya dari perkembangan dakwah salafiyah yang ada di Indonesia. Ya, ini jelas tidak lepas dari juhud para pendahulu kita, baik yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang sekarang masih mendapat rezeki dari Allah, masih mendapat rezeki untuk melanjutkan dari amalnya, masih diberikan kesempatan untuk beramal, masih hidup, atau yang sudah mendahului kita, yang mereka adalah para peletak dasar dari dakwah salafiyah di Indonesia, yang tentunya ini tidak lepas dari juhud para pendahulu yang sebelumnya, yaitu dari para masyayikh baik dari dalam maupun luar negeri Indonesia, khususnya para masyayikh dakwah salafiyah yang ternyata buahnya juga menyebar sampai ke negeri kita. Dan insya Allah antum semua telah mengetahui bahwa dakwah ini adalah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah para sahabat. Ini yang dulu kita sangat ditekankan untuk memahami dakwah ini, bahwa tidak bisa kita memahami Islam dengan sahih kecuali kita merujuk kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal dakwah ini, kajian-kajian tentang bagaimana metode yang benar, mandat talaki yang benar, ini sangat gencar, sangat masif. Nah, kita sampai hafal dulu kitab-kitab yang dimanapun itu mesti dikaji, seragam, alhamdulillah. Dulu awalnya ada kitab Mujmal Ushul I'tiqad Ahli Sunnah, yang saya pikir mungkin di seluruh tempat juga dikaji itu. Kemudian juga ada Ahlus Sunnah wal Jamaah Ma'alim Tilaqatil Kubra, ini juga dikaji, meskipun ternyata di dalamnya juga ada beberapa catatan. Yang kemudian juga Minhaj Firqah Najiyah. Ini kitab-kitab yang sekarang kita masih hafal. Dulu awal-awal dakwah ini mulai dirintis, sangat ditekankan kepada para mat'u, yang semoga juga ini anak memberikan nasihat pada diri anak sendiri dan juga antum semua, supaya sunnah ini dilanjutkan, bahwa kita sangat membutuhkan dasar-dasar yang kokoh di dalam melangkah, karena sekarang semakin besar dari fitnah, juga zaman semakin berkembang. Kalau kita memiliki dasar-dasar yang kuat di dalam melangkah,
tentunya ini sangat berbahaya. Berapa banyak dari sebagian saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan penyimpangan di dalam akidah, di dalam manhaj. Yang ini kita tetap masih berupaya untuk mengajak mereka kepada jalan yang hak, mendoakan mereka agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga tentunya di antara upaya yang sungguh-sungguh untuk menghindarkan itu semua adalah memberikan dasar yang kuat kepada para murid kita, anak-anak didik kita, terhadap manhaj talaqi yang sahih, bagaimana memahami Islam dengan benar. Ini yang terkadang atau mungkin salah duga atau salah sangka sangat kurang pada akhir-akhir ini, sehingga kita lihat banyak yang tidak paham mana yang sahih. Banyak orang-orang yang mereka belajar kepada sumber-sumber yang kurang dipercaya, sumber-sumber yang sangat berbahaya. Setiap yang mengatakan bahwa kami berdasarkan mendakwakan dakwah ini di atas Alkitab, Al-Quran, was Sunnah, langsung diikuti. Apalagi sekarang media ini tidak bisa dibendung. Media ini sangat bebas dan terbuka. Siapapun bisa mengakses. Kalau tidak memiliki kunci-kunci yang kuat, yang benar di dalam memilah siapa yang bisa diikuti dan siapa yang tidak bisa diikuti, siapa yang kita mengambil ilmu darinya dan siapa yang kita harus berhati-hati darinya, tentunya sangat berbahaya. Meskipun ini juga harus didasari dengan upaya untuk mengajak kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para mad'u kita, agar bersungguh-sungguh mengikuti dakwah ini, manhaj Rasulullah SAW, para sahabat di dalam semua segi. Kita berupaya untuk wasat, sebagaimana sering sampai masyayikh, tidak gulu, berlebihan, juga tidak tafrid, tidak ifrat, tidak tafrid, tidak berlebihan, dan juga tidak meremehkan di dalam segala hal. Meskipun jelas di sana ada prioritas di dalam apa yang kita sampaikan pada mad'u kita. Insyaallah ini bukan hal yang keliru, bahwa kita wajib prioritaskan apa yang kita sampaikan pada mad'u kita, supaya mereka punya dasar-dasar yang kokoh, dasar yang kuat, tempat pijakan yang jelas untuk melanjutkan dakwah ini. Sebelum kita menyampaikan hal-hal yang juga tentunya tidak kalah pentingnya, tapi ada hal yang paling penting, yaitu ghars al-aqidah sahihah, menanamkan akidah yang sahih, khususnya anwa' tauhid as-salasah, akidah tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Yang ini wajib untuk kita sampaikan kepada para makhluk kita secara detail, secara terperinci. Yang ini kita lihat juga pada hari ini sangat jarang. Kalau dulu sampai kita hafal kitabnya, hafal dari isinya, sampai kita juga berusaha untuk menerjemahkan, ini lebih kuat lagi dari kitab-kitab yang pokok, dari usulus salasah, qawaidul arba', hasbus syubhat, sampai hafal. Ini kita harapkan juga untuk saat ini
kita kembali seperti itu supaya fitnah ini bisa kita mengatasi atau menghadapi. Kita lihat akhir-akhir ini banyak dari para pengikut dakwah ini yang tergoda atau mungkin karena ketidaktahuannya mengikuti orang-orang yang penuh dengan syubhat dengan alasan atau dengan sebab mereka sering tampil di media, atau bahkan sebagian dari kita mungkin karena satu dan lain hal mengundangnya, padahal mungkin kita mengundang karena tujuan atau maksud yang lain, karena untuk mungkin menjaga dari masyarakat atau kita ada keperluan, tapi mereka kan tidak melihat itu. Maka harus ada benteng yang kuat, yaitu tentang penanaman akidah yang sahihah. Bagaimana juga kita menanamkan manhaj yang jelas di dalam mengikuti dakwah salafiyah atau manhaj salafus saleh. Mungkin yang lebih utama kita berusaha untuk menekankan tentang karakteristik dakwah ini yang insya Allah kita semua paham, tapi tidak semua dari para matu kita memahaminya. Misalnya yang paling jelas, bagaimana kita menyikapi ulul amr. Ini sangat-sangat penting sekali. Kita lihat bagaimana kita mengajak mereka pada dakwah dalam masalah yang sangat pokok, mereka tidak paham, yaitu tentang bagaimana menyikapi ulul amr. Ini kan merupakan pemilah antara dakwah salafiyah dengan dakwah harokiyah. Yang ini sekarang samar, bahkan sebagian mungkin dari saudara kita justru menjadikan orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini sebagai ikutan, sebagai panutan. Ini sangat berbahaya. Bahwa yang wajib adalah mengembalikan kepada yang muhkam dan meninggalkan yang mutasyabih. Ini sebagaimana dinasihatkan oleh para masyayikh. Segala hal ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Jalan orang ar-rasikhina fil ilmi adalah mengikuti yang muhkam dan meninggalkan yang mutasyabih, bukan justru mengikuti yang mutasyabih kemudian meninggalkan yang muhkam. Ayat ada yang seperti itu, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Hadis juga seperti itu, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Aqwalus sahabah, af'alus sahabah ada juga yang muhkam dan ada yang juga mutasyabih. Kita wajib mendidik umat mengarahkan pada yang muhkam. Kalau mungkin ada hal-hal yang menyelisih, tetap kita kembalikan yang muhkam seperti ini. Ini juga penting, bahwa kita wajib mengikuti yang muhkam. Wa amaladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Orang yang dalam hatinya ada ketergelinciran, penyimpangan, justru mengikuti yang mutasyabih. Wa rasikhuna fil ilmi yakun amana bi kullun min indi rabbina. Adapun ar-rasikhin fil ilmi, maka mereka mengimani semuanya kemudian mengembalikan yang mutasyabih pada yang muhkam. Kalau kita melihat ada hal yang mengisi dari jalan, kita arahkan kepada jalan yang muhkam. Kita lihat banyak dari sebagian orang atau mungkin yang dinisbahkan, mereka dinisbahkan pada ilmu yang berdalil dengan af'al atau perkataan dari sebagian mungkin sahabat atau tabi'in yang menyimpang. Tapi yang wajib adalah mengembalikan pada yang muhkam. Dalam masalah khurud misalnya, ada sebagian berdalil dengan fi'il dari
sahabi Al-Jalil Abdullah bin Zubair misalnya, atau dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang mereka semua punya alasan dan mereka juga adalah mujtahid, beristihad, yang kalau benar mendapat 2 pahala, yang kalau salah mendapat 1 pahala. Tapi kita yang wajib adalah mengikuti jalan yang lurus. Kalau mereka jelas mereka ma'dzur, mereka para mujtahid, tapi kita wajib untuk memilih mana yang benar. Dan ini yang kalau kita tidak menekankan kepada para mad'u kita, para jamaah kita tentang jalan yang benar, mudah sekali untuk tergoda, mudah sekali untuk mengikuti pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Makanya tadi sebagaimana kita sampaikan di awal, kita sangat merindukan suasana yang kita rasakan dulu di awal-awal dakwah, yaitu bahwa kita sangat masif untuk difahamkan bagaimana kita yang sahihah, bagaimana manhaj yang lurus, yang sahih, pemilah yang sangat jelas antara dakwah salafiyah dengan dakwah khawarij, pemilah yang jelas antara dakwah salafiyah dan dakwah sufiyah, bagaimana mendahulukan anas atas akal, atas perasaan dan yang lainnya. Ini mungkin kalau mungkin ada salah mohon dikoreksi juga ya. Ini salah yang kami pikirkan, bahwa kita merindukan masa-masa yang dulu di awal dakwah kita diberi kesempatan yang sangat banyak untuk memahami akidah yang sahihah dan juga manhaj yang sahih di dalam mengikuti dakwah ini, mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat. Dan tentunya tidak ada yang bisa memberikan kekuatan, keteguhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang merasa aman untuk tergelincir, untuk terjatuh. Maka kita di dalam menyampaikan, dan kita sendiri juga secara pribadi, terus jangan sampai merasa terlalu percaya diri dan merasa aman dari kesalahan dan penyimpangan, terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan dan terus Syekh Masyhur bin Hasan Salman fiyadahullah, yang sangat penting sekali, sangat mendalam tentang kunus perbendaharaan dari Al-Fatihah, yang kita diberikan wasiat oleh beliau kemarin agar disampaikan apa yang kita dengar kepada siapa yang kita bisa menyampaikannya. Itu tentang bagian pentingnya untuk menempuh jalan hidayah, kemudian sebab-sebabnya. Insyaallah ini kemarin betul-betul seperti chess yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan insyaallah juga daurah seperti ini merupakan upaya kita untuk ngecas kembali. Kita terus keluar, nggak ada yang masuk. Ya, ini tentunya sangat berbahaya. Nanti keluar terus sampai kosong, gimana? Akhirnya kita merasa ringan, merasa paling tinggi, paling benar. Kemudian syaitan datang, kemudian menggelincirkan kita. Maka kita terus berusaha untuk ittisal, bersambung, kemudian juga dekat dengan para ulama Rabbaniyin yang kita juga sangat khawatir satu persatu dari mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita dulu sekitar tahun 90-an, satu persatu dari ulama Rabbaniyin, dari imam dakwah ini, mulai dari Syekh Muhammad Syekh Abdul Aziz bin Baz, awalnya beliau wafat lebih dulu, kemudian juga disusul oleh
Syekh Muhammad Nasruddin Albani, kemudian Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dan juga para masyayikh yang lain pada hari ini, yang kita harus khawatir bahwa banyak dari para orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita selama masih ada dari mereka yang masih hidup, berusaha untuk banyak menimba ilmu dari mereka, khususnya para masyayikh, para murid dari Syekh Muhammad Nasruddin Albani, yang Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menimba ilmu dari mereka, kesempatan yang sangat langka, yang sangat jarang, yang jangan sampai kita untuk melewatkannya atau tidak memanfaatkan kesempatan yang sebaik-baiknya. Dan sungguh nikmat yang besar ketika anak sendiri bisa bertemu dengan para masyayikh yang ini untuk kali pertama anak mengikuti daurah ini, karena tahun kemarin daurah ada halangan bisa mengikuti, dan bertemu Syekh masyhur setelah puluhan tahun baru kali ini. Dulu kan beliau sempat mengisi daurah yang kedua di Ma'had Al-Irsyad Surabaya, kemudian yang berikutnya kalau salah di Trawas, bukan Trawas, di Lawang. Setelah itu beliau vakum sampai daurah ini. Ini beliau hadir setahun yang lalu, sudah hadir ya, atau 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu, alhamdulillah sudah hadir kembali. Setelah puluhan tahun, mungkin 20 tahunan ya, beliau tidak hadir. Jadi kesempatan yang besar bagi kita. Qadarullah para masyayikh dari para pendiri Markas Alim Al-Albani sudah banyak, sudah satu persatu dipanggil oleh Allah, mulai dari Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, kemudian Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dan juga Syekh Abu Islam yang ini tentunya kita selama masih ada dari mereka yang masih hidup berusaha untuk mengambil dari mereka, mengambil mandat mereka, dan alhamdulillah Allah memberikan nikmat pada ahli sunnah dengan dipilihnya Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan sebagai mufti dari Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Nikmat yang besar yang kita membayangkan bahwa beliau sekarang di antara satu-satunya dari benteng dari dakwah ini, yang ketika Allah memberikan kesempatan kepada beliau sebagai puncak tertinggi dalam fatwa di negeri tauhid. Ini ada nikmat yang besar yang sangat berpengaruh pada dakwah ini, yang tentunya hal seperti ini wajib kita kenalkan pada para mat'u kita, anak didik kita. Siapa? Para ulama yang kita wajib untuk lebih mendahulukan, mengambil dari mereka, para masyayikh, rubbaniyin, orang-orang yang tua, yang senior, dan supaya mereka berhati-hati dari hudasaul asnan, sufaul ahlam, yang hari ini banyak tampil di media. Yang dulu Syekh Ali sempat menasihatkan, ada mungkin yang di internet atau di media atau di medsos seakan-akan nasihul amin, orang yang menasihati, yang terpercaya, ternyata dia agen Mossad. Bisa saja seperti itu, tampil seperti penasihat, tapi dia adalah sangat berbahaya. Ini kalau anak-anak muda tidak memiliki dasar yang kokoh, sedikit-sedikit akan terpedaya, sebagaimana sebagian saudara kita yang diuji dengan takfir di negeri ini, yang kemudian juga melakukan hal yang sangat berbahaya, ternyata juga otodidak mempelajari dari satu pentolan mereka, itu Abu Muhammad Al-Maqdisi. Misalnya antum tahu siapa orang itu, yang ternyata otodidak mempelajari dari pemikiran buku-buku dari Abu Muhammad Al-Maqdisi, yang sangat berbahaya. Padahal kita tahu dulunya adalah seorang da'i pada salafiyah. Allah kemudian memberikan ujian seperti itu. Maka kita semua tidak aman dari
ketergelinciran dan penyimpangan, maka kita selalu bermohon pada Allah dan selalu melakukan sebab-sebab istiqamah, yaitu mendekat dan juga mengambil dari sumber yang jernih dari para ulama Rabbaniyin yang alhamdulillah sekarang masih Allah berikan kesempatan pada kita untuk ambil ilmu dari mereka. Dan saya sampai sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustadz dan Ustadz Zainal Abidin dan juga para panitia yang telah berkesempatan pada kami untuk hadir dalam daurah ini, dan kita berharap bahwa ini tidak berhenti tapi terus berlanjut, dan kalau bisa juga bisa sama dengan saudara kita supaya dakwah ini semakin menyebar. Kalau bisa juga ini ada 3 masyayikh, ini kami usul misalnya dibagi 3 untuk tabligh akbar untuk besok di beberapa tempat yang lebih baik. Kemarin Ustadz Denny juga menyampaikan maunya mengundang ke Lombok, ternyata nggak bisa. Sebetulnya kalau bisa ini disebar, insya Allah lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Ini usulan saja, kalau memungkinkan, kalau mungkin ada halangan ya kita tidak bisa kecuali hanya menyampaikan dan harapan kepada para panitia. Dan sebelumnya juga mohon maaf, ini datang begitu saja, tidak ada persiapan, karena persiapan di malam undangannya hadir di Liqa Maftuh kan wajar kalau kita memahami, berarti ada Liqa Maftuh masyayikh kita hadir gitu aja. Tidak ada persiapan apa sama sekali. Ya mungkin itu sedikit dari yang kita alami di dalam perjalanan dakwah ini. Kalau mungkin ada yang kurang atau lebih atau salah, nastaghfirullah dan mohon diluruskan. Dan ini banyak para tulab, para masyayikh yang jauh lebih berilmu, yang sebenarnya panitia salah pilih ini. Mungkin kita lebih dulu saja banding sebagian antum semua, tapi kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala terus di dalam dakwah ini dan tidak berhenti, tidak bosan, tidak mudah menyerah. Dan di belakang kita, pendahulu kita, yaitu para ulama Rabbaniyin, sebagian disebutkan oleh Syekh Masyhur. Kalau kita membaca sirah dari para ulama, kita akan merasa nyaman, merasa tenang di jalan ini, tidak merasa gelisah, tidak merasa bahwa kita sendirian ketika kita melihat dari sirah para ulama. Ya mungkin ini yang mungkin juga yang berbicara ini sangat kurang di dalam mengkaji, membaca seperti Syiar Al-A'mal Nubala yang dinasihat oleh Syekh Masyhur, yang memang merupakan kitab yang sangat agung yang banyak memberikan tasjik, motivasi kita untuk terus berjalan di jalan yang sahih, untuk terus mendakwahkan agama Rasulullah SAW. Mungkin ini bisa sampaikan, dan afwan kalau mungkin juga tidak sistematis karena mau ada persiapan, dan mungkin kalau ada yang baik semoga kita bisa melaksanakannya. Kalau ada yang mungkin hal yang keliru, ini mohon tidak usah dipakai. Kalau mungkin ada yang bisa dan sesuai dengan kebenaran, semoga itu merupakan kebaikan yang kita bisa untuk melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhirnya alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.